Shalom, kembali dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Dalam program ini kita akan mengangkat kisah para hamba Tuhan. Kita mendengarkan visi dan misi mereka di dalam pelayanan Tuhan. Dan kita percaya saat kita mendengarkan kesaksian, kita mendapat kekuatan yang baru, kita dikuatkan, dan kita percaya bahwa semua perbuatan Tuhan adalah luar biasa. Puji nama Tuhan, pada saat ini tim Living for Christ Indonesia sedang berada di kota istimewa Yogyakarta. Dan pada saat ini kita sudah bergabung bersama dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nama beliau adalah Bapak Jeffrey Sani Susilo dari Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar. Beliau adalah ketua di cabang Yogyakarta. Halo, shalom. Halo, Bapak Jeffrey. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa, dengan senyumnya yang mempesona ya. Ya. Ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, Pak, kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Oke, siap. Ngobrol-ngobrol santai tetapi bermanfaat pastinya. Oke, siap. Kita akan berbincang-bincang tentang mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Puji nama Tuhan, kalau menurut dari profil Bapak Jeffrey, yaitu Bapak Jeffrey adalah ketua dari Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar di cabang Yogyakarta. Ya, betul ya, betul. Pak ya. Nah, kita rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi penyebab, atau ceritakan kepada kita, Pak, bagaimana Bapak bisa terjun di dalam yayasan ini. Oke. Ya. Sedikit kesaksian dulu sedikit ya. Saya sebelum terjun di pelayanan ini, saya pun yang dilayani. Saya 3 kali masuk penjara dan 2 kali masuk di rehab. Di tahun 2020 itulah awal-awal saya terjun melayani. Ya, tepatnya di akhir tahun. Kira-kira di bulan Desember itu saya terbentur permasalahan dengan istri. Boleh dibilang saya dengan istri pun hampir namanya berpisah. Dengan kejadian itu saya berniat, yaitu saya ingin berubah. Saya ingin mendekatkan kembali dengan istri dan juga ingin melayani Tuhan. Di awal tahun 2021 saya turunlah pindah ke Yogyakarta ini dengan belum berpelayanan sama sekali. Lalu mulailah saya ketemu dengan ibu dari, boleh dibilang ya, ibunda saya yang melayani saya waktu saya di lapas. Itu pertama kali, yaitu ibu yang paling saya banggakan. Disitulah beliau mengajarkan saya, Jeff, kamu melayani. Dia bilang, siap Bun, saya bilang gitu. Disitulah saya mulai melayani pertama kali di Wonogiri. Berjalan selama setahun. Setelah setahun saya melayani, saya ketemulah dengan seorang pendeta lagi yang mempunyai yayasan ini, yaitu Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar. Karena tempat tinggal saya di Jogja, beliau berkata kepada saya, Jeffrey, kamu pegang yang di Jogja, kamu layani warga binaan yang di Jogja. Siap, saya bilang gitu. Itu dari hati saya langsung berkata, saya siap. Saya siap, saya bilang gitu. Disitulah saya mulai berjalan dengan istri saya, berduaan saja pertama kali. Kami berjalan melayani dengan 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, dan sekarang sudah sampai dengan 5 lapas. Ya, rata-rata berjumlah hampir 60 orang. Setiap lapas? Setiap lapas. Hampir 60 orang lah. Di situ saya berjalan dengan berdua saja. Dengan didorong dengan teman-teman, dengan mitra gereja, saya dibantu. Ya, puji Tuhan, sampai dengan saat ini
kami berjalan dengan baik. Dengan dorongan Tuhan, dengan dorongan spirit kami berdua dengan istri, dengan dorongan dari mitra-mitra gereja. Tuhan memakai sampai sekarang Amin, ya. amin. Yang terpenting adalah respon ya. Ya, Ketika responnya. ditanyakan harus melayani, siap. Saya siap. Iya, itu yang utama ya Pak Ya. ya. Respon kita meresponi setiap panggilan Tuhan. Ya, Betul? betul sekali. Ya, dari seorang ibu rohani yang dipanggil Bunda, yang mengatakan bahwa Jeffrey harus melayani. Ya, Dan di situ dikatakan siap. betul. Memang itu yang Tuhan rindukan ya. Amin. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan ingin dengar dari kita, siap Tuhan, Ya. ini aku, utuslah aku. Ya. Bukan berarti, ini aku utuslah dia. Ya, Bukan ya. enggak. Ini aku, utuslah aku. Ya, Nah betul. ketika respon yang baik, ternyata Tuhan memakai. Sampai sekarang ada 6 lapas ya yang dilayani. Ya, 68. Luar biasa. Amin. Ada nggak kendala yang dialami saat melayani lapas? Ya, kendala ada kendala, ya hitungannya berselisih dengan teman sepelayanan, hitungannya jadi beda misi. Kami beda misi. Waktu itu pertama kali berpelayanan kami ada 3 tim, 3 teman, hitungan 3 kelompok, 3 grup, 1 grup dalam 3 pasang. Tapi yang 2 pasang ini mereka beda prinsip dengan kami, dengan prinsip yayasan. Makanya mereka mental dan tidak berpelayanan lagi. Tapi tetap kami akan berjalan. Amin. Gitu. Soalnya apa? Boleh dibilang itulah kerinduan saya. Saya yang dulunya dilayani, saya pun ingin melayani mereka. Amen. Saya yang dulunya ingin dirubah oleh mereka yang melayani saya, sekarang pun saya ingin merubah mereka supaya mereka bisa seperti saya. Betul. Itu tujuan saya. Gitu. Bisa merasakan karena pernah ada di posisi itu, ya. Betul. Makanya Tuhan taruh hati Mm-mm. untuk bagaimana memenangkan mereka, Betul. gitu ya. Ya. Apa yang menjadi visi dan misi Bapak Jeffrey? Kalau visi saya melayani dengan hati yang baik. Amin. Melayani mereka, yaitu supaya mereka lebih semangat dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum tahu Tuhan, supaya mereka tahu itulah Tuhan Yesus. Amin. Gitu. Luar biasa. Kalau misi saya, yaitu misi saya itu tujuannya mengembalikan, supaya mereka yang dulu jalannya rusak, dulu jalannya gerunjal-gerunjal, supaya mereka kembali jalan yang benar. Amin. Kembali jalan kepada Tuhan. Itu tujuan saya. Amin. Bisa diceritakan Pak, apa yang hasil dari pembentukan dari lapas yang terjadi? Pembentukan dari lapas, jadi saya ketemu juga dengan seorang pendeta yang dari Bandung. Kami ingin bertujuan, yaitu setelah mendengar cerita dari seorang pendeta itu, membuat namanya rumah singgah. Itu tujuan saya. Saya ingin sekali membuat rumah singgah untuk mereka, supaya mereka yang setelah bebas, mereka tidak diterima oleh keluarganya, mereka diasingkan oleh keluarganya, mereka bisa ke tempat kami, dan kami akan ajarkan namanya ya untuk mengenal Tuhan, dan kami akan mencari jalan supaya mereka bisa mencari kerjaan. Betul. Itu yang tujuan Berarti saya. kerinduannya untuk menyiapkan lapangan kerja buat Ya, mereka ya. Iya, betul. Wow, kerinduan yang luar biasa. Memang kalau untuk mereka ya kita bukan hanya membina, tapi kita juga harus menyiapkan ya Pak Betul. ya. Luar biasa sekali. Puji Tuhan. Amin. Nah sekarang Pak, selain kerinduan yang Tuhan taruh saat ini kan ingin mempunyai rumah singgah. Dan pada saat ini kira-kira orang-orang yang sudah dibentuk, apakah mereka juga sudah siap untuk melayani sesama mereka? Kalau saya melihat hal seperti itu, saya bisa melihat yaitu 100:1. Kenapa saya berkata 100:1?
mereka yang kita bina, mereka yang kita dekatkan dengan Tuhan, itu karakternya berbeda-beda. Ada yang namanya mereka mau untuk menjadi satu, untuk mendekatkan Tuhan. Tapi ada yang berubah. Itu udah hukum alam, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi tujuan saya adalah saya ingin mendirikan namanya rumah singgah. Untuk bagi warga binaan yang setelah bebas menjadi orang yang benar. Yaitu membina mereka supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Kita ajarkan norma-norma agama, dan kita juga mencarikan mereka, dan mereka bisa membangun tempat itu untuk menjadi tempat persinggahan mereka. Karena apa? Namanya mereka yang dibina itu bebas dari luar, ada yang namanya tidak diterima oleh keluarganya, ada yang dibuang. Nah, itulah mereka, tujuan kami membina mereka untuk menjadi orang yang benar. Gitu. Amin. Kerinduannya luar biasa sekali. Amin, amin. Ingin memberikan atau membangun rumah singgah bagi mereka yang sudah dibina, tapi supaya mereka mempunyai pekerjaan gitu ya Pak ya. Nah, mereka dilatih mungkin dengan kerajinan tangan, mereka supaya mereka menjadi terampil begitu ya. Nah, ketika mereka terampil, mereka bisa siap di tengah-tengah masyarakat tentunya. Ya, dan mereka pun harus bisa, jadi setelah kita bina, mereka juga membina lagi yang baru-baru. Betul. Gitu. Jadi ketika mereka punya keterampilan, mereka akan mempunyai rasa percaya diri. Betul ya Pak? Betul. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab oleh Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey merasa terbeban untuk mereka ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan pasti menolong Pak Jeffrey. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Karena itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Jeffrey. Siap. Dan kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Jeffrey, begitu luar biasa. Bagaimana dia terbeban atas orang-orang tahanan dan membina lapas, dan kita percaya apa yang menjadi kerinduan Bapak Jeffrey, kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mengirimkan persembahan kasih ke dalam nomor rekening yang sudah tercantum pada program kami. Kita percaya bahwa tidak pernah sia-sia kita memberi di dalam Tuhan. Haleluya. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.